Halo warga intelektual sekalian. Belanda tidak pernah sekalipun menjajah Indonesia. Belanda tidak pernah sekalipun menjajah Indonesia. No. Kenapa? Ada banyak alasan ya, ada banyak faktor ya. Alasan yang pertama, karena dulu itu belum ada Indonesia, tapi Nusantara. Kalaupun ya warga Konoha mengatakan Belanda itu penjajah, ya itu bukan Indonesia, tapi Nusantara. Ya, karena saat itu belum ada Indonesia. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sebenarnya Belanda itu nggak pengen menjajah kita. Mereka nggak pengen. Mereka cuma berdagang doang, investasi doang gitu. Nyari rempah-rempah doang. Mereka nggak ada niat untuk menjajah. Tapi ada satu kejadian yang bikin orang-orang Belanda saat itu berpikir, kayaknya kita ini lebih baik menjajah deh. Ya. Ada satu kejadian itu. Apa itu kejadiannya? Jadi di Banten, waktu VOC ya datang ke Nusantara, orang-orang Banten saat itu perang saudara, yaitu Sultan Haji, kalau salah namanya ya, Sultan Haji dengan Ageng Tirtayasa. Jadi Ageng Tirtayasa ini adalah bapak daripada Sultan Haji. Jadi antara bapak dan anak itu rebutan kekuasaan, perang saudara. Nah, ketika terjadi perang saudara, anak daripada Sultan Ageng Tirtayasa itu ya minta tolong sama Belanda, yaitu Sultan Haji. Sultan Haji datang ke Belanda. Belanda, tolong saya. Lalu Belanda mengatakan, ogah, gua nggak mau ngejajah lu. Ngapain? Saya tidak mau mencacah. Saya pengen rempah-rempah. Saya tidak mau mengeluarkan duit untuk menjajah, kata Belanda saat itu. Lalu Sultan Haji mengatakan, kalau begitu saya akan memberikan akses atau izin, atau saya akan bekerja sama dengan Anda. Saya tidak seperti bapak saya. Jadi saat itu bapak daripada Sultan Haji itu menolak kedatangan Belanda gitu. Menolak bekerja sama dengan Belanda. Lalu saat itu Belanda, anjay, kayaknya menarik nih. Anjir gitu ya kata Belanda. Menarik nih tawaran daripada Sultan Haji. Lalu Belanda saat itu berpikir ya, ya juga ya. Ya udah deh, ya. Kita bantuin lu ya, tapi kalau lu menang, lu bantuin kita juga ya. Kita kerjasama ya. Oke, 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 kata Sultan Haji. Nah, perang tuh ya, perang berdarah, perang saudara. Dan akhirnya Sultan Haji menang di Banten. Makanya kalau Anda jeli, Anda perhatikan, gereja HKBP itu tepat di tengah kota Banten. Ya, sampai sekarang tuh. Kenapa? Karena faktor daripada Belanda. Jadi Belanda saat itu dekat banget dengan Sultan Banten. Ya, mereka bekerjasama bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun ya. Nah, dari situ awalnya Belanda dikatakan menjajah Nusantara. Jadi sebenarnya dari sudut pandang orang Belanda, ya kita itu yang mohon-mohon, warga Konoha itu yang mohon-mohon, please lah Belanda, jajah kita, please, 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 jajah kita. Jadi itu dari sudut pandang orang Belanda. Mohon maaf ya, ya saya tidak mengatakan bahwa pelajaran di sekolah itu propaganda semua, saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi ini dari sudut pandang fakta sejarah. Bahkan yang pertama kali mengatakan seperti ini bukan saya, disclaimer-nya, Guru Gembul. Guru Gembul pernah mengatakan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Belanda itu menjajah Konoha atau tidak? Lalu ya, ada yang mengatakan, oh Belanda itu penjajah. Sebenarnya bukan Belanda yang menjajah, tapi VOC. Itu pun bukan menjajah, tapi kerjasama. VOC, VOC itu kan bukan negara. VOC itu sama seperti perusahaan. Perusahaan itu kan bukan negara. Kemudian tentara VOC juga bukan orang Belanda. Maksudnya bukan hanya orang Belanda, tapi ada orang Jerman, orang Norwegia, orang Inggris, ya gabungan dari berbagai negara. Ya, untuk apa? Untuk mengamankan yang namanya VOC. Ya, bahkan VOC itu bangkrut karena apa? Karena warga pribumi banyak yang korupsi gitu. Jadi zaman VOC juga sudah banyak yang korupsi di Nusantara. VOC bangkrut karena apa? Karena korupsi, guys. Jadi zaman VOC juga kita sudah korupsi, guys. Bukan zaman sekarang lagi ya. Ya korupsi itu sudah membudaya, guys ya, sudah mendarah daging. Makanya zaman dulu ada Belanda yang
eh, bikin peraturan hukuman metong sama pejabat yang korupsi. Tahu apa yang terjadi? Pejabat tersebut dimutasi gitu. Jadi kita sudah punya budaya korupsi dari dulu. Ya, nenek moyang kita itu bukan hanya pelaut tapi koruptor juga. Ya, jadi ketika Belanda berkomplot dengan kerajaan-kerajaan Nusantara, biasanya mereka menang. Nah, itu alasannya kenapa kalau misalnya nih ya ada kerajaan-kerajaan gabung dengan Belanda, biasanya menang. Kenapa orang Belanda itu selalu menang kalau perang? Karena punya senjata, punya SDM. Jadi kita tuh kan berpikir bahwa Belanda itu bisa diusir dengan bambu runcing. Nah, ini nih ya pembahasan yang sangat menarik menurut saya pribadi. Nggak ada fakta atau sejarah yang mengatakan bahwa kita bisa mengusir penjajah menggunakan bambu runcing. Bambu runcing itu hanya untuk darurat aja, simbol aja. Emang ada bambu runcing itu juga pada saat zaman Jepang ya, bukan zaman Belanda. Kalau bambu runcing itu bisa uh, mengusir Belanda atau penjajah, kenapa nggak hari pertama gitu ya menjajah langsung ambil bambu runcing gitu diusir, ya kan? Ya, jadi itu yang perlu dipahami ya. Kemudian banyak tuh warga Konoha mengatakan ya kemerdekaan Konoha itu ditebus atau diperjuangkan oleh pemuka agama gitu. Nah, kalau pemuka agama bisa memerdekakan Konoha, mengusir Belanda, kenapa nggak dari dulu gitu ya? Kenapa nggak dari pertama nyampe gitu? Jadi ini namanya terlalu diglorifikasi gitu ya, terlalu digembor-gemborkan gitu. Kemudian ada yang mengatakan, oh pahlawan kita itu kebanyakan Muslim gitu. Ya iya Muslim ya, karena kita mayoritas Muslim. Ya kalau Indonesia itu mayoritas Buddha, maka pahlawannya kebanyakan Buddha. Kalau Indonesia itu mayoritas Hindu, maka pahlawannya mayoritas Hindu. Kalau Indonesia itu mayoritas beragama Kristen, ya pahlawannya juga agama Kristen. Ya tergantung gitu ya. Jadi jangan terlalu mengglorifikasi, oh yang mengusir penjajah itu umat Muslim. Ya itu wajar ya. Nonis juga ada yang mengusir penjajah kok. Ya seperti ada banyak ya, Sisingamangaraja, Patimura juga. Ya para pejuang-pejuang atau para pahlawan-pahlawan ya. Ya. Kemudian kerajaan-kerajaan Nusantara kan saat itu kan perang mulu ya, terpecah gitu ya, nggak bersatu ya. Ya mirip-mirip seperti provinsi zaman sekarang ini ya, bikin kerajaan masing-masing gitu ya, bikin raja masing-masing ya. Kemudian ini yang bikin terpecah belah gitu ya, perang, ya, capek gitu ya. Belanda juga jago dalam memainkan divide et impera. Dari mana Belanda belajar? Belanda itu belajar dari pengalaman mereka ya. Di Eropa kan terjadi perang tuh ya. Spanyol perang, ya mereka ribut dengan Perancis, ya mereka perang saudara. Sekarang aja mereka akur gitu. Mereka dari dulu perang saudara tuh ya. Sehingga mereka tidak pernah uh, public itu ya. Seperti sekarang ini ya, ribut gitu ya. Karena mereka sudah belajar dari dulu ya. Dan Belanda juga seperti itu kok ya. Pada saat menjajah Nusantara itu ya walaupun dari sudut pandang Belanda kita tuh nggak penjajah kok. Ya, kalian yang mohon-mohon kita menjajah. Tapi mereka belajar dari buku-buku seperti Machiavelli ya. Nah, ini nih yang jarang dibongkar ya. Jadi Belanda itu belajar dari buku Machiavelli. Apa isi daripada buku Machiavelli? Machiavelli itu ya ini jangan ditiru ya. Itu sebenarnya buku yang ditulis oleh Machiavelli ini menciptakan divide et impera, dipecah-pecah lalu dikuasai. Makanya orang Belanda itu kan sering pura-pura berunding lalu ditangkap gitu ya. Itu namanya divide et impera. Kemudian membentur-benturkan kerajaan pertama dengan kerajaan lainnya gitu ya. Ya dibentur-benturkan gitu ya. Supaya apa? Supaya kelelahan, capek gitu ya. Adu domba gitu ya. Jadi antar kerajaan dibikin ribut ya, berantem ya. Ya kan? Kerajaan satu dengan kerajaan lainnya dibikin ribut, dipanas-panasi sama Belanda. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Belanda itu jahat? Tergantung. Ada yang mengatakan Belanda jahat, ya sah-sah aja gitu ya. Tapi gini, kalau misalnya ini Belanda mengadu domba Konoha, ya, lalu kenapa Belanda itu berhasil gitu? Justru karena kita mau kan?
Permasalahan kita mau, kenapa kita mau diadu domba, itu permasalahannya. Ya kan? Kita nggak ada tuh kepikiran, udahlah janganlah, ya, ribut nanti ya. Ngapain ya, ribut mulu, harusnya kan seperti itu. Tapi kan ini mau aja gitu ya ribut ya. Bahkan ya Kesultanan Banten juga antara bapak dan anak ribut ya, berebut kekuasaan. Itu bertanda bahwa dia dari dulu Nusantara itu nggak akur, bahkan di kerajaan-kerajaan pun nggak akur gitu ya. Sehingga pasti nggak susah ya untuk apa? Untuk jadi negara maju. Susah banget. Ya gimana caranya jadi negara maju? Kalau mohon maaf ya, kalau korupsinya merajalela gitu, susah banget untuk jadi negara maju. Ya, coba tulis di kolom komentar ya, tidak akan berpihak di video ini Anda yang menyimpulkan. Apakah Belanda itu menjajah? Apakah sebenarnya yang minta dijajah itu adalah Indonesia? Tergantung sudut pandang gitu ya. Tapi saya boleh ngambil dari sudut pandang Belanda dong ya. Bukan berarti saya pro terhadap penjajahan, bukan ya. Bukan seperti itu. Biar kita kayak wawasannya gitu ya, seputar penjajahan gitu ya. Jadi kita tidak boleh mendoktrin anak-anak gitu ya, terutama pelajaran sejarah gitu, nggak boleh mendoktrin ya. Harus membuka pikiran mereka. Ya kita dijajah kita juga salah kok ya, karena apa? Karena kita mau diadu domba gitu. Kalau kita cerdas kita nggak mau diadu domba, itu permasalahannya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.